Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Dafabro Alvaro, di mana channel ini akan membahas mengenai seluk-beluk dunia saham, khususnya dunia pasar modal. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berdiskusi pada kalian semua mengenai tema yang sangat-sangat familiar, yang sangat booming pada tahun ini, ya, di mana mengenai saham itu sendiri. Yakni kita mulai saja ya presentasinya. Jadi pada sesi kali ini, yakni kita akan membahas mengenai tema besar kita, yakni Get Your Company Now. Di mana di kata ini disyaratkan bahwasannya siapapun bisa mendapatkan company-nya atau company impiannya, perusahaan impiannya. Di mana pada zaman saat ini tidak ada kata mustahil bahwa siapapun bisa memiliki perusahaan, gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki sahamnya. Jadi mekanisme pembelian kemudian transaksi saham juga teman-teman harus bisa memahami secara maksimal dan juga tidak sembarang untuk mencuplik atau mengambil ilmu-ilmu yang sekiranya itu masih dikategorikan masih belum sah gitu kan. Jadi teman-teman harus belajar mulai dari nol, belajar kepada yang expert di bidangnya ya. Oke, next kita akan mulai mempresentasikan mengenai materi ini. Get Your Company Now. Kita mulai ya. Yang pertama, ya pada sesi YouTube kali ini ya, saya akan membagi atau men-sharekan mengenai learning objektif kita. Yakni yang pertama ada dua bagian terbesar ya, yang karena kita bahas pada sesi YouTube kali ini. Yang pertama ada konsep dasar saham, kemudian ada pengetahuan dasar saham. Di mana konsep dasar saham ini yang meliputi yang pertama ada apa itu investasi, kemudian bagaimanakah konsep investasi yang benar, kemudian saham itu seperti apa, dan konsep dari saham itu seperti apa. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas mengenai konsep pasar modal, kemudian produk-produk pasar modal, struktur dari pasar modal itu sendiri, dan juga ada mekanisme perdagangan saham. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar saham. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu saham, kemudian bagaimana konsep dasar saham, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu investasi. Investasi, ya mungkin ini kata-kata yang mungkin tidak asing didengar oleh teman-teman sekalian gitu kan. Apalagi yang kita notabene milenial gitu kan, generasi Z. Sebenarnya apa sih investasi itu? Investasi adalah mengelola aset atau harta, sehingga aset atau harta itu terus bisa memberikan hasil atau return di kemudian hari. Investasi ini memiliki empat bagian di dalamnya, yang dimana empat bagian ini tidak dapat dipisahkan antara satu item dengan item yang lainnya. Di mana yang pertama ada item risiko. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi, kenali dulu risikonya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kenali juga tujuannya. Tujuan investasi untuk apa? Untuk jangka panjangkah, jangka pendekkah, atau jangka menengah, atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Misal untuk dana untuk haji, kemudian dana untuk berpergian luar negeri, atau dana pendidikan anak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang perlu disiapkan sebelum terjun untuk berinvestasi, yakni modalnya teman-teman sekalian. Pastikan modal di sini adalah modal yang disiapkan dengan uang yang dalam tanda kutip uang dingin. Jangan menggunakan uang-uang yang dimana uang panas. Uang panas itu adalah uang yang dimana notabene uang itu adalah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir pasti return ya.
di mana investasi dan return ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana ada teori mengenai investasi, yakni high risk dan high return, di mana semakin besar risiko dari suatu investasi, maka akan menghasilkan atau bisa menghasilkan return yang besar pula, seperti itu. Kemudian investasi itu bisa dikembangkan ya melalui dengan cara jumlah uang atau harta yang Anda miliki saat ini. Kemudian investasi itu banyak ya. Sekarang instrumen investasi itu banyak ya. Ada yang di pasar modal, ada yang investasi surat berharga atau surat utang, investasi mungkin sekarang lagi hype ya, itu ada investasi aset kripto. Dan yang kita akan bahas saat ini yakni mengenai investasi di pasar modal, yakni dengan cara membeli efek atau surat berharga yang kita sebut saat ini sebagai saham. Ya, konsep dasar investasi ini yang masih dasar, dan ini perlu kita belajar satu demi satu tingkat, sehingga kita kalau mau mau menginjak ke level yang berikutnya atau ke tingkat berikutnya, kita sudah tahu atau sudah mengerti, memahami level atau tingkat-tingkat sebelumnya. Jadi di sini konsep dasar investasi yang pertama, di sini ada dana ya, kemudian ada wahana investasi. Dananya ya tadi ya terkait dengan modal itu seperti apa. Wahana investasi berarti ini produk atau instrumen-instrumen terkait yang tentang investasi. Di samping itu juga teman-teman juga harus menyiapkan tujuannya untuk apa. Kemudian dari tujuan jangka waktunya berapa lama untuk berinvestasi. Setahunkah, 2 tahunkah, atau day to day atau month to month ya, tergantung pada kebutuhan dari teman-teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya, kenali potensi untungnya juga. Kemudian potensi yang penting ada di sini adalah risikonya, di mana ada return, ada risiko. Ya, di mana kalau high risk berarti high return. Ya. Nah, di sini return itu apa sih? Kita kok dari tadi membahasnya mengenai return. Return itu kalau di saham, dalam instrumen investasi saham, itu ada yang namanya capital gain dan dividen. Di mana kalau capital gain dan dividen ini kita pupuk ya ibaratnya, kita pupuk terus-menerus akan menjadi suatu efek bola salju namanya. Di mana suatu efek bola salju ini yakni mengenal di dalamnya yakni konsep compound interest. Compound interest ini adalah bunga berbunga, di mana sejatinya kalau misalnya teman-teman tetap mengakumulasi hartanya di aset saham ini ya, di saham ini, berarti nanti teman-teman akan mendapatkan di sisi lain akan mendapatkan capital gain atau kenaikan dari harga jual, kemudian atau kenaikan dari harga saham itu sendiri, kemudian di sisi lain teman-teman akan mendapatkan dividen ya. Nah, dividen yang dibagikan ini juga kita harus tahu kalau misal jangka panjang berarti kita fokusnya ke perusahaan-perusahaan yang dimana dia rajin untuk membagikan dividen gitu kan. Cek aja ya kalau teman-teman ingin tahu perusahaan-perusahaan apa yang dia rutin membagikan dividen. Coba teman-teman cermati di indeks IDX High Dividend ya. Coba di searching aja nanti ya. Di situ ada beberapa saham ya, yang dimana sudah diklasifikasikan oleh bursa efek yang dimana dia rutin membagikan dividen selama mungkin 10 tahun atau 5 tahun ya, tergantung dengan indeksnya tadi. Kemudian yang kedua ada risiko. Risiko di sini ada capital loss ya, kebalikan dari capital gain. Kemudian ada dilikuidasi atau bangkrut ya, di mana bangkrut ini mungkin perusahaannya sudah tidak sehat, kemudian persaingan usahanya cukup ketat dan lain sebagainya. Kemudian risiko yang selanjutnya ada fluktuatif, di mana fluktuatif ini maksudnya adalah harga saham atau saham itu setiap harinya
berfluktuatif ya. Naik turunnya itu lumayan cepat dibanding dengan instrumen investasi lainnya seperti investasi reksadana atau investasi surat utang dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada suspensi, di mana suspensi adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan bursa efek untuk meredam gejolak pasar gitu kan. Misal di pasar itu, di market itu ada misal di saham X ya, saya nggak menyebutkan suatu saham, tapi ini asumsinya saja. Saham X ini dia disuspensi oleh bursa efek karena misal ada beberapa faktor, di mana ada yang pertama ada faktor disuspend karena naiknya terlalu tinggi. Naiknya terlalu tinggi kan itu namanya bahasa awamnya kita tuh auto rejection atas, ya, atau turunnya kebangetan atau auto rejection bawah, ya, ARB sama ARA, di mana kalau misalnya suspensi itu dilakukan, mungkin ya bursa efek sudah monitoring sebelumnya bahwa saham ini kok ARB terus-menerus selama misal 3 hari berturut-turut atau misal arahnya 3 hari berturut-turut. Nah, ini pantas untuk disuspensi atau mungkin kriteria tertentu yang dari Bursa Efek Indonesia. Itu adalah kebijakan dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian selanjutnya ada delisting, di mana ini adalah aksi dari Bursa Efek Indonesia untuk terkait dengan emiten-emiten atau perusahaan publik yang listing di Bursa Efek, yang di mana dia akan untuk private placement ya, ibaratnya dia nggak listing lagi gitu kan, detail akan dihapuskan, nggak dilistingkan lagi di Bursa Efek Indonesia. Ya mungkin ini ada beberapa faktor ya, mungkin dia perusahaannya sudah sering bangkrut ataupun hal-hal lain ya. Bisa lihat hampir setiap tahun mesti ada yang di delisting sama Bursa Efek. Cek aja di websitenya Bursa Efek, teman-teman. Oke, next kita akan membahas mengenai jangka waktu. Ya, jangka waktu untuk berinvestasi ada yang lebih dari setahun atau kurang dari setahun. Di mana lebih dari setahun itu bisa kita asumsikan itu investasi. Ya, setahun, 2 tahun, atau beberapa orang bilang kalau masih setahun itu masih trading. Ya, nggak apa-apa, itu anggapannya orang-orang ya. Pribadi saya sendiri, lebih dari setahun itu investasi. Ya, karena apa? Karena dia sudah berpotensi untuk mendapatkan capital gain dan juga akan mendapatkan dividen. Kemudian kalau misal kurang dari setahun, day to day or month to month, itu dia asumsinya adalah trading, teman-teman. Next, kita akan mengenai tujuan ya. Tujuan ini ya tadi tergantung pada investor. Tujuannya mau apa? Untuk misal beli beli mobil kah, atau persiapan dana nikah, atau pendidikan anak dan lain sebagainya. Ya itu bisa tergantung kebutuhan dari investor itu sendiri. Kemudian di investasi saham jenisnya ada dua kategori besar, saham syariah dan saham non syariah atau saham biasa. Di mana saham syariah ini dia saham-saham yang dimana sudah diklasifikasikan oleh IDX Islamik ya, atau ibaratnya di sini Bursa Efek Indonesia dia memiliki divisi khusus untuk memonitor, kemudian mengedukasi, meregulasi mengenai saham syariah, di mana saham syariah ini dipastikan ya diupayakan untuk bisa mematuhi peraturan-peraturan yang terkait dengan kesyariahan saham itu sendiri. Gitu kan. Misalnya ribanya itu berapa persen, gitu kan. Kemudian produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan itu harus harus halal gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian kedua ada saham-saham non syariah, ya ini saham-saham biasa. Next, ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dari investasi saham, ya.
Keuntungan investasi saham ya. Jadi di sini investasi saham itu kita ya, sebagai investor atau di sini kita akan sebagai apa namanya owner ya. Kita di sini sebagai owner bahwasanya kita di sini di samping itu kita akan mendapatkan capital gain, yakni selisih harga jual dan selisih harga beli. Kemudian kita mendapatkan dividen, ya pembagian keuntungan perusahaan, di mana dividen ini hasil dari keputusan RUPS, teman-teman. Ya. Jadi RUPS itu ya rapat umum pemegang saham, di mana di situ ada perusahaan mengadakan rapat, di mana khusus untuk mengagendakan beberapa kebijakan atau beberapa aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perusahaan, gitu kan. Di salah satunya ada dividen ini gitu. Jadi ditentukan oleh RUPS. Kemudian syarat-syarat dari RUPS itu berapa itu sih apa namanya? Berapa lot sih biar bisa kita ikut RUPS gitu kan? Minimalnya 1 lot, teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah punya 1 lot itu bisa ikut RUPS ya. Walaupun cuma 1 lot dibandingkan yang lainnya mungkin investor lainnya punya beberapa lembar lot gitu kan, beberapa lembar saham. Nah, kalau misalnya teman-teman punya 1 lot aja, itu bisa atau mendapatkan hak untuk menghadiri RUPS. Terus RUPS itu di dalamnya ngapain aja sih? Ya RUPS itu ya sepengalaman saya, karena saya dulu pernah ikut RUPS di sebuah perusahaan. Jadi RUPS itu yang pertama, dia akan membahas mengenai mata acara yang akan diusulkan oleh perusahaan kepada investor. Biasanya perusahaan itu akan mengirimkan ke misalnya surat kabar ya melalui koran atau media elektronik yang akan mengumumkan jadwal RUPS kapan. Kemudian apa yang akan dibahas. Apa yang akan dibahas ini biasanya tertuang dalam mata acara rapat ya. Mata acara rapat di sini apa agendanya yang karena saya ikuti biasanya yaitu penggunaan laba bersih tahun berjalan atau tahun buku periode sebelumnya itu mau digunakan untuk apa? Untuk ekspansi kah atau untuk pembagian dividen gitu kan? Kemudian yang kedua misal ada pengangkatan dewan direksi atau dewan komisaris, kemudian ada juga apa namanya penggantian KP dan lain sebagainya itu biasanya diputuskan dalam rapat umum pemegang saham, teman-teman. Oke, next ya. Jadi di sini ada saham-saham ya. Ini kita asumsikan di sini adalah market cap terbesar saat ini ya. Di situ ada United Tractor, Gram, BNI, Astra, dan lain sebagainya. Seperti itu. Next. Nah, ini ada apa ya? Quote saham ya. Di mana ada ibaratnya sini suhu saham ya. Jadi kalau teman-teman melihat gitu kan banyak, mungkin ada beberapa praktisi saham, dia mesti mengutip kata-kata motivasi dari Warren Buffett. Nah ini Warren Buffett ini dia apa ya investor senior investor di Amerika sana di Dow Jones, di mana beliau juga punya perusahaan namanya Berkshire Inc, kemudian beberapa perusahaan juga, di mana kekayaan terbesarnya ada saham. Jadi Warren Buffett sukses di saham, teman-teman. Ya, jadi ini ada quote yang umum ya, di mana intinya di sini adalah jika kamu menginginkan untuk memiliki saham itu selama 10 tahun, maka jangan pernah kamu memikirkan untuk memilikinya hanya 10 menit. Jadi intinya apa? Kalau misal 10 tahun kita orientasinya, maka kita evaluasi, kemudian kita keputusannya itu setelah 10 tahun. Jadi jangan memikirkan hanya untuk 10 menit aja gitu. Jadi fokuslah ke masa depan. Jadi itulah pesan dari Warren Buffett ini, teman-teman. Nah ini ya apa namanya
apa ya, RUPS di luar negeri ya. Di sini ada Opa Warren Buffett ya. Dia sebagai investor apa ya dengan kepemilikan terbesar. Jadi kalau di luar negeri itu saya sampai merinding ini ya. RUPS-nya itu sampai dia nyewa kayak stadion gitu kan, atau apa ini ya, gelora gitu kan, gelora basket atau apa untuk dibuat RUPS teman-teman. Nah sedangkan di Indonesia seperti apa? Nah ini nih ya, ini masih di negara maju ya, hanya ada RUPS kayak gini ya teman-teman. Kalau di Indonesia dia biasanya nyewa hotel teman-teman untuk mengadakan RUPS. Ini salah satunya ada Unilever ya. Jadi di sini masih jauh dari kata apa ya, kalau dibandingkan dengan RUPS yang di luar negeri ya sangat jauh sekali ya. Nah ini sampai dia nyewa, kemudian wah ini sangat-sangat megah ya. Ya ini sedikit masih apa ya. Dua gambar ini kita bisa melihat bahwasannya apa, tingkat literasi keuangan kita masih cukup rendah ya. Seperti itu. Hanya dari gambar ini aja ya. Next. Nah ini juga ya, salah satu juga RUPS Bank Indonesia, Bank BRI Indonesia, Bank BRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Nah di sini dia nyewa hotel. Biasanya yang di depan sini ya board of director, board of komisaris. Nah kan di Walmart ya, wah ini sampai nyewa stadion gitu kan ya, hampir kayak konser ya teman-teman. Gila ya, itu. Nah, ini ya yang kita tadi sempat bahas sekilas ya. Di sini akan juga dibahas lebih rinci. Biasanya apa sih yang dibahas, kemudian apa sih kelebihan RUPS? Biasanya kalau di RUPS itu ya apa namanya? Kita misal di Unilever ya, biasanya Unilever itu dia membagikan apa namanya souvenir itu kayak kebutuhan sehari-hari ya. Di situ ada kecap, kemudian sabun, sampo. Nah itu kayak apa ya, jiwa kalau misal teman-teman anak kos gitu lah itu kayak udah dibayar di Unilever ya untuk biaya hidupnya selama sebulan gitu kan. Itu benar-benar apa ya, worth it lah ya untuk teman-teman untuk bisa mengikuti suatu RUPS, dan mungkin nanti akan dapat souvenirnya. Biasanya souvenir yang utama itu dia dapat buku laporan keuangan tahun periode berjalan itu, seperti itu. Nah, biasanya agenda RUPS itu apa saja sih? Biasanya tertuang dalam mata acara RUPS ya. Mata acara RUPS ini ya sudah sudah disiapkan oleh Board of Director sama Board of Komisaris atau manajemen dari perusahaan yang akan RUPS. Nah, di sini mata acaranya biasanya apa aja sih, gitu kan? Biasanya ada persetujuan penggunaan laba ditahan, kemudian laba bersih, kemudian persetujuan pembagian dividen, ya kan? Setuju nggak kalau misal dividennya itu dibagi misal dengan proporsi 20% dari laba bersih, atau misal 10% dari laba bersih, atau seperti apa? Itu biasanya tertuang dalam RUPS. Kemudian persetujuan pengangkatan pemberhentian Dewan Komisaris, Dewan Direksi, kemudian persetujuan penggantian atau penetapan kantor-kantor publik ya, persetujuan aksi korporasi dari isu, stock reverse, stock split, merger, konsolidasi atau akuisisi. Nah, ini di sini semua menjadi apa ya, titik tumpu bahwasanya perusahaan yang apa sih agenda perusahaan ke depan gitu kan. Biasanya tertuang dalam mata acara RUPS, teman-teman. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti dari sesi YouTube kali ini. Jadi, apa itu saham? Jadi, saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perseroan ya, yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Jadi, kita punya klaim. Ya, klaimnya apa? Ya tadi, kita berhak untuk mengikuti RUPS, ya kan? Kemudian kita berhak mengetahui apa-apa saja yang terjadi di perusahaan itu, gitu kan. Dan kekayaan perusahaan, kekayaan perseroan, gitu kan. Dari sini motonya joinan yuk, gitu kan. Next, konsep saham. Nah ini konsep dasar saham ini ya. Jadi kalau di saham sendiri,
Misalnya di sini Pak Joko berniat memiliki usaha restoran, namun perlu modal 20 juta. Nah, tapi Pak Joko ini dia punya dana 10 juta. Ya, Pak Joko punya dana 10 juta, maka alternatifnya dia bisa melakukan penawaran saham kepada beberapa investor, di mana anggap aja di sini investornya ada 5, ada 10, ya kan? Atau di sini ini nih, untuk Pak Joko mengajak 5 temannya. Jadi intinya dia asumsinya Pak Joko mengajak 5 temannya sebagai investor untuk menanamkan modalnya masing-masing 2 juta. Sehingga setiap orang atau setiap investor dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 2 juta. Seperti itu. Next, ya ini ya terkait dengan keberlanjutan usaha. Lebih dari 10 juta mobil dan 70 juta motor produksi Astra International itu beredar di Indonesia, teman-teman. Nah, ini apa ya? Selaras dengan apa yang terjadi di harga sahamnya Astra ya. Ini kalau kita lihat sekilas sih mulai dari 4 Desember 2020 ya. Ini naik ya, naik terus nih. Uptrend ya, masih uptrend gitu kan. Masih ada kemungkinan dia akan naik terus gitu kan. Unilever juga sama ini ya, per 23 Desember 2020 masih itu ya, masih uptrend ya dari tahun 2008 gitu kan. Next. Nah, ini juga semua orang membutuhkan obat. Pasti dengan Kalbebara Pharma yang salah satu produknya adalah obat gitu kan, salah satu produk favoritnya. Apalagi yang terakhir ini produk Indofood ya. Wah, ini banyak ya, banyak sekali yang diburu ya, dari anak kos sampai yang sudah kaya pun dia pasti mencari yang namanya mie kan, mie Indomie gitu kan. Mie yang diproduksi sama produk Indofood. Nah, ini juga terlihat dari harga sahamnya juga, cerminannya gitu kan. Nah, sampai per 23 November 2020 ada 720 emiten, kurang lebih 712 emiten dan terus bertambah. Ya. Di sini yang terbaru ya, yang apa namanya bukan yang terbaru ini ya. Ada banyak sekali ya di sini, ada mulai dari perkebunan, pertambangan ya kan, consumer, kemudian konstruksi, kemudian di sini ada Astra ya kan, ini ada film ya, perusahaan film, kemudian ada AC Hardware dan banyak lain sebagainya. Dan ini teman-teman bisa lihat saham-saham apa yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu di websitenya BI ya. Next, selanjutnya ada pengetahuan dasar saham. Ya. Dasar saham itu seperti apa sih? Jadi konsep dasar saham itu seperti mall, teman-teman. Di mana mall itu ya seperti Bursa Efek Indonesia. Kemudian tokonya apa? Tokonya ya anggota bursa itu sendiri. Barang-barang di perdagangan ya emiten ya. Emiten atau perusahaan-perusahaan pabrik. Pembelinya siapa? Pembelinya ya investor gitu kan. Jadi ini apa ya? Konsep yang sangat dasar sekali. Seperti apa sih pasar modal? Sebenarnya pasar modal ini 11-12 sama dengan pasar yang pada umumnya gitu kan. Mungkin mekanismenya saja yang berbeda. Mekanisme transaksinya saja yang berbeda seperti itu. Jadi toko mallnya itu atau pihak pengelola mallnya itu siapa ya, PT Bursa Efek Indonesia gitu kan. Tokonya, toko yang ada di dalam atau gerai-gerai yang ada di dalam mall itu anggota bursa. Anggota bursa ini siapa? Anggota bursa adalah ya sekuritas-sekuritas itu, sekuritas, kemudian manajer investasi, ya kemudian penjamin emisi efek dan lembaga-lembaga penunjang. Ada barang diperdagangkan itu emiten ya kan. Kemudian pembelinya siapa ya investor. Nah ini ya produk pasar modal. Ini saya perlihatkan produk-produk dari pasar modal gitu. Ini adalah salah satu trade confirmation, di mana trade confirmation adalah apa ya bukti pembelian atau penjualan atau bukti transaksi kita ini sebagai investor atas transaksi saham yang sudah kita lakukan gitu kan. Misal di sini ada ini trade confirmation saya ya. Contohnya ini mulai tanggal 22 Desember 2020 gitu kan.
Saya belinya sini kalau nggak salah Garuda Maintenance ya, GMFI. GMFI saya beli di harga 183 ya kan. Dengan kuantiti sekitar 2.200. Nah ini ya, jadi kita tahu ya, apa namanya, fee brokernya berapa, kemudian pajaknya berapa, itu tahu dari trade konfirmasi. Dan trade konfirmasi ini sebagai bukti kita bahwa kita sudah punya saham, teman-teman. Gitu kan. Kalau teman-teman maharnya nanti bisa maharnya saham itu biasanya yang jadi apa ya, yang bisa divisualisasikan atau yang bisa digambarkan atau yang bisa dapat dibarangkan itu trade konfirmasinya gitu kan, bukan perusahaannya gitu. Trade konfirmasinya yang dia mempunyai makna bahwa dia punya kepemilikan saham di suatu perusahaan gitu. Kemudian di sini ada ETF, ada reksadana, ada obligasi, ada sukuk gitu kan. Sukuk dan obligasi ini dua-duanya surat utang ya, tapi yang sini kayak surat utang yang konvensional, kemudian di sini surat utang yang dia berbasis syariah gitu. Nah, di sini ada struktur pasar modal ya. Jadi di sini yang pertama paling tinggi sendiri ada OJK. OJK bidang pengawasan pasar modal. Kemudian OJK ini dia mengawasi beberapa perusahaan, di mana di sini ada KPI, Bursa Efek, KSEI ya. Di mana Bursa Efek ini di dalamnya ada perusahaan efek. Ya yang tadi saya visualisasikan sebagai mall, bahwasanya BI itu adalah pengelola mallnya, kemudian anggota-anggotanya siapa ya ini? Perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten kan itu dia barangnya ya tadi ya, barangnya modal berarti yang beli gitu. Nah ini mekanisme perdagangan saham. Intinya di sini teman-teman sebagai investor melakukan order jual atau beli itu melalui via broker atau anggota bursa ini, di mana anggota bursa nanti akan proses transaksi teman-teman di sistemnya Bursa Efek Indonesia. Kemudian sistem Bursa Efek Indonesia akan melakukan pencatatan dan hak kewajiban kepada KPI T+1 ya. Kemudian KPI akan melakukan penyelesaian hak kewajiban teman-teman ya. Misal teman-teman kalau yang menjual saham berarti nanti harusnya teman-teman sudah nggak ada saham, tapi teman-teman dapat uang ya, dapat uang cash untuk atas penjualan saham. Sebaliknya yang investor yang beli atau teman-teman pas beli saham berarti teman-teman mendapatkan hak untuk mendapatkan saham itu. Nah, siapa yang menjamin itu? Yang menjamin penyelesaian itu ya KSEI ya di sini ya. Gitu. Kemudian penyelesaian ini T+2, di mana T+2 ini misal teman-teman transaksi jual saham gitu kan. Jual saham X gitu pada hari Senin, jam kerja hari Senin, maka teman-teman bisa mengambil dana itu untuk misal teman-teman mau withdrawal ke rekening pribadi itu bisa, tapi harus menunggu T+2. Misal berarti kalau T+2 itu kalau teman-teman Senin jual sahamnya, maka hari Senin, Selasa, Rabu baru bisa teman-teman withdrawal ke rekening pribadi gitu. Jadi pas hari Seninnya pas teman-teman jual saham itu ya teman-teman dapat cash aja di rekening investor, rekening dana investor teman-teman. Baru bisa di withdrawal ke rekening pribadi setelah adanya proses-proses ini teman-teman gitu kan. T+2 maka hari Rabu, kalau asumsinya hari Senin teman-teman jual saham itu. Gitu. Kalau beli gimana? Ya kalau beli biasanya langsung sih ya, hari itu juga teman-teman bisa bisa beli saham gitu. Misal teman-teman dari rekening dan investor gitu kan, pada saat hari itu juga misal jam 7 gitu kan, jam 7 nyetor dana ke rekening dan investor teman-teman, ya biasanya pas jam kerja itu nanti anggota bursa nantinya akan memproses gitu kan, mengecek benar nggak ini ya,
ada transaksi uang masuk gitu kan, dana masuk dari misal rekening investor X gitu. Jika misal benar, oh ternyata ada transaksi, maka nanti akan di-update saldonya teman-teman oleh pihak sekuritas. Seperti itu. Nah, ini quote selanjutnya ya, ada dari Menkyu Sri Mulyani ya, yang lagi booming ya saat ini, di mana di negara maju itu asetnya kerja keras, orangnya santai-santai aja. Nah, tapi kalau di negara berkembang, orangnya kerja keras, asetnya tidur-tidur aja. Nah, ini Bu Menkyu kita. Kemudian ada Warren Buffett, waktu terbaik untuk tertarik pada saham adalah ketika yang lain tak tertarik padanya. Kemudian sini ada mindset independent, mindset investor ya, dimana kalau entrepreneur dia buka outletnya untuk jadi distributor, tapi kalau mindset investor beli sahamnya untuk menjadi investor gitu kan. Wah, mantap sekali. Nah, ini yang terakhir adalah setiap loss yang saya alami membuat saya lebih bersemangat karena saya telah tahu apa yang tidak boleh saya lakukan ya. Biasanya ini ya apa ya, greedy itu, teman-teman jangan greedy ya, mungkin teman-teman cari-cari pengalaman dulu lah, nggak apa-apa sekali itu lain. Nah, tapi ini ada pemotivasi dari Timothy Sage, di mana setiap loss yang Timothy alami itu nanti lebih bersemangat ya, karena Timothy tahu kalau misal apa yang tidak boleh Timothy lakukan. Nah, mungkin cukup semanten atau cukup sekian dari presentasi saya pada sesi YouTube kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman kalau misal ada yang perlu ditanyakan, monggo bisa chat melalui media sosial saya. Nah, ada Instagram saya, Facebook saya, YouTube saya, Telegram saya, dan lain sebagainya. Cukup semanten. Nah, mungkin ada satu info yang perlu teman-teman tahu ya. Nah, ini saya akan membuka webinar ya, webinar atau seminar online, di mana materinya yang pertama ada perbedaan dari saham. Tadi kan sudah dibahas ya mengenai saham, ETF, reksadana atau produk-produk pasar modal. Tapi kan belum tahu perbedaannya seperti apa gitu kan. Nanti akan dibahas di webinar selanjutnya teman-teman. Kemudian ada kriteria saham konvensional, saham syariah, macam-macam sektor dalam BEI, apa itu indeks, beserta macamnya, macam-macam indeks. Kemudian sekarang kan RPS online ya, zaman pandemi RPS online, why not, kenapa tidak gitu kan, untuk RPS online gitu kan. Kemudian sebenarnya cuma ada 5 ini ya materi yang akan saya sampaikan, tapi ya saya akan memberikan bonus untuk mengenai materi tambahan, di mana sini ada sekilas mengenai pasar modal syariah, kemudian wakaf saham dan zakat saham, rekening dana nasabah, syarat pembukaan rekening saham, tips dan trik memilih perusahaan, dan berkesempatan mengikuti pembukaan rekening saham. Jadi di sini nanti teman-teman insya Allah akan saya bimbing langsung untuk membuka rekening saham gitu kan. Registrasi fee-nya 150.000, tapi ini diskon ya. Diskon menjadi 130.000. Kode kuponnya untuk mulai dari sekarang ya. Jadi ini akan expire H+1 minggu setelah pelaksanaan webinar sebelumnya. Jadi ini akan expire. Ya, nanti sampai batas waktu yang akan saya tentukan ya di YouTube, saya nanti akan saya kasih tahu. Kalau misalnya ada pemberitahuan, maka harga 130.000 ini akan menjadi harga tetapnya gitu kan. Dan bagaimana mau cara daftarnya? Gampang sekali ya. Cara daftarnya teman-teman bisa daftar di kolom komentar, kemudian sertakan nama, kemudian nama underscore hadir underscore alamat emailnya, gitu saja. Nanti dari tim kami akan menghubungi teman-teman untuk bisa mengikuti webinar saya, ataupun nanti bisa kontak saya langsung kapan mulainya, nanti bisa kita diskusikan ya, seperti itu. Ya, cukup sekian
presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu.